Jadi aku hubungin dulu sebelum datang, udah oke, datang ke auditorium USU, mulai latihan di situ. Langsung latihan nih? Langsung latihan, karena dia udah bilang tuh, udah pakai pakaian senyamannya ya, gini-gini, pakai sepatu running aja, celana yang nyaman, baju yang nyaman. Sebelumnya udah tahu parkour, udah bang dari YouTube, dari mana itu, dari lihat duluan lah. Langsung latihan. Langsung latihan, sampai sekarang saya jadi ketua. Pernah cedera nggak, Re, selama di parkour ini? Pernah. Jadi sekarang masih parkour nggak sih ceritanya? Mas pas pertama kali join parkour nih, orang tua ngelarang nggak? Oh, ngelarang lah, pastilah ngelarang. Kalau dari nada ngomongnya ngelarang lah, pasti ngelarang. Kayak mana cara dilarangnya? Sampai gimana dilarangnya? Motivasi khusus yang Rehan tanamkan dari dulu sampai sekarang yang bisa bikin burn your spirit? Silakan kesini, ada nggak? Susah, perkara sulit ini. Susah nih, ini untuk parkour lah mungkin ya. Untuk anak muda lah ya. Manfaatin masa muda dengan hal yang positif lah. Jadi mau kita kegiatan banyak, mau nongkrong di mana-mana, tetap olahraga itu penting. Karena Hai Sobat The Weaker, kembali lagi dengan Aca di channel kita The Weaker, channel inspiratif yang akan membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru khususnya untuk milenial sekarang. Hari ini kita bakal ngebahas terkait olahraga ekstrim nih. Seperti yang kita ketahui sama-sama, kan ada beberapa nih, ada banyak kali sebenarnya olahraga ekstrim yang ada, seperti misalnya skydiving, panjat tebing, diving, dan salah satunya adalah parkour. Nah, hari ini kita membahas soal parkour nih. Kenapa parkour ini bisa disebut olahraga ekstrim dan gimana sih parkour ini sebenarnya? Mungkin sebelum kita langsung bincang-bincang soal ini, kami bakal tampilin nih cuplikan mengenai parkour dulu. Untuk itu, untuk membahas soal parkour yang udah kita lihat tadi, hari ini kami ngundang langsung ketua dari komunitas parkour Medan. Ada Rehan di sini. Hey Rehan, say hello dulu. Yang mana kamera ini? Yang boleh, ada 3 ini. Gimana dulu? Ya. Sehat, Re? Sehat. Cuman baru bangun. Baru bangun langsung ke sini, langsung nyapa Sobat The Weaker nih. Spesial banget nggak Sobat The Weaker? Iya. Re, boleh cerita dikit nggak soal parkour ini? Re, udah berapa lama sih di komunitas parkour ini? Aku mulai latihan parkour dari 2013. 2013? Mulai, kenapa tertarik sama parkour gitu? Dari kecil memang suka action. Suka action, suka lompat-lompat gitu ya? Terus salto-salto gitu ya. Terus mulai kenal parkour, mulai mau nyoba parkour itu gimana ceritanya? Nonton film ya, jadi nonton film, cari-cari. Jadi pertama kali ketemu parkour tuh gini, parkour itu ada di Medan 2008. 28 Desember 2008. Jadi coba cari-cari parkour gara-gara nonton film, akhirnya ketemunya itu gara-gara dengan radio. Jadi si parkour ini diundang ke radio. Pada waktu itu masih senang dengan radio ya. Dengerin radio, belum tidur dengan radio segala macam. Umur berapa tuh? Kelas berapa, SMA atau SMP? Iya, SMA sama kelas 1 ya. SMA kelas 1. 2013 SMA kelas 1. Terus? Jadi di radio itu salah satu teman parkour ada yang nyantumin nomor handphone. Kalau mau gabung, hubungin ke sini ya, bla bla bla. Belum ada Instagram kayaknya tuh ya. 2013 udah ada, tapi belum familiar untuk kita. Belum make kayaknya. Iya. Coba aku hubungin, abis itu pertama kali parkour itu latihannya di auditorium USU. Jadi aku hubungin dulu sebelum datang, udah oke, datang ke auditorium USU, mulai latihan di situ.
Langsung latihan nih. Langsung latihan. Karena dia udah bilang tuh, udah pakai pakaian senyamannya ya gini-gini, pakai sepatu running aja, celana yang nyaman, baju yang nyaman. Sebelumnya udah tahu parkour, udah bang dari YouTube, dari mana itu, dari lihat duluan lah. Langsung latihan. Langsung latihan sampai sekarang saya jadi ketua. Gimana ceritanya tuh? Diambil alih ya kan. Gimana ceritanya? Karena Rehan udah lama di komunitas ini atau apa pertimbangannya? Karena paling aktif? Karena paling jago kali. Widih. Jadi kok langsung ditarik sendiri. Ya, ini tadi masih error ya, sekarang udah ini. Langsung naik. Jadi dari 2013 itu latihan aktif karena antusias ya, semangat gitu. Jadi karena emang seneng ya. Jadi latihan terus, lama-lama mungkin ya skill agak mulai naik sedikit. Udah mulai banyak tampil. Jadi kan kegiatan beberapa komunitas ini kan ada yang diundang ke event, perform dan sebagainya. Pertama kali perform tuh 2014, kalau nggak salah antara 2013 atau 2014 awal lah. Jadi nggak lama tuh, baru main udah ikutan perform. Aku juga mau bilang gitu tuh, gabung 2013, pasti nggak awal 2013 itu kan? Pas pertengahan gitu nggak sih? Bulan nggak ingat ya? Aku ingat itu gini, masuk parkour itu waktu masih ospek. Juli itu berarti? Berarti bulan. Baru 6 bulan latihan, langsung ikut event, langsung ikut lomba dong. Kayaknya ini, banci tampil ya? Banci tampil. Gimana tuh waktu ikut kompetisi? Awalnya ikut ngeliatin senior ya, abang-abangan perform itu. Keren juga nih, tampil. Karena adrenalin naik kan. Iya, benar. Habis itu next event, coba bang, ikutlah aku bang gitu. Ikutlah gitu. Oh iya gitu. Udah bisa aja udah di briefing udah ya, nanti itu kita gini sebenarnya belum bisa cuman nggak apa-apa lah kalau mau ikut gini karena juga eventnya masih event kecil mungkin. Coba ikut abis itu oke lah gitu ya. Sampai seterusnya dipanggil terus, maksudnya ikut main terus, main lagi. Tapi sekarang yang ngurusin event tuh aku. Karena sering ikut itu makanya akhirnya udahlah Rehan aja mau nggak jadi ketua gitu ya cerita waktu itu. Jadi dulu ketuanya itu pas zaman aku masuk namanya Ihsan. Bang Ihsan ya. Setelah terbalik namanya Bang Robi duluan. Robi duluan. Habis itu baru Bang Ihsan. Baru setelah dia selesai baru aku maju. Kemarin aku naik gara-gara apa ya? Voting atau enggak. Disuruh nih. Rey, yuk jadi ketua gitu. Itu gimana? Gantiin abang aja gitu. Oh langsung gitu aja? Habis itu yang lain semua apalah. Kita gimana, setuju nggak gitu? Oh setuju rupanya, ya udah aku jadi naik. Yang awalnya seingat aku tuh kemana aku masih parkour Medan. Nah parkour ini sekarang itu sudah tergabung ke Kormi. Kormi ini panjangannya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang di bawah Kemenpora. Di bawah Kemenpora. Jadi berarti bakalan dipertandingkan memang ya? Dia Kormi ini bukan kayak KONI. Jadi KONI sama Kormi ini kan sama-sama di Kemenpora nih. Iya. Cuman bedanya Kormi ini isinya olahraga non prestasi. Yang di dalamnya itu ya ada parkour, skateboard, BMX, pokoknya olahraga non prestasi lah, olahraga rekreasi. Parkour olahraga rekreasi namanya ya. Jadi parkour masuk ke situ, kita bentuk struktural yang lebih gede lagi lah. Disitulah baru mulai ada parkour Sumatera Utara. Awalnya kan masih Medan doang nih. Ternyata di kisaran juga ada, di Rato juga ada, di BJ juga ada. Nah di situ kita bikin lah kesepakatan untuk bikin parkour Sumatera Utara karena kita udah tergabung ke pemerintahan ya kan. Dan di situ juga udah serius nih, ya kan gitu kan. Udah serius juga. Di situ juga aku diangkat jadi ketua parkour Sumatera Utara. Wow, nggak main-main. Aku pikir awalnya main-main aja gitu, nggak ada lah ini. Rupanya makin lama makin serius nih gitu, dikasih tempat lah. Jadi sekarang parkour itu nggak main di USU lagi. Kita dikasih tempat sama Dispora Kota Medan, itu di Cadika. Oh dulu di USU kan? Soalnya aku sempat ngelihat YouTube-nya Parkour Medan itu official nggak sih? Ya. Iya kan? Parkour Medan official. Iya, aku sempat ngelihat di situ kalian itu videonya itu latihannya di
Di perpustakaan USU nggak salah itu ya? Perpustakaan USU sama auditorium USU ya betul. Iya, aku ngeliat di situ tuh di YouTube. Ya berarti sekarang udah nggak di situ lagi. Waktu di USU itu bukan tempat resmi ya, jadi kayak main aja gitu. Karena tempatnya oke gitu ya dan buat latihan. lingkungan kosong ya. Pernah juga beberapa kali kami diusir sama security. Bener. Iya. Kenapa? Jadi kan parkour ini kan ada salah satu tekniknya itu manjat. Iya. Namanya kayak nih. Dinding ada di auditorium USU tuh dindingnya tuh ya kayak gini lah ya. Jadi kita tuh manjat posisi tuh kayak kucing gitu, lengket gini. Dinding ini kotor dari sepatu. Jadi baru dicat, kali main kotor lagi. Terakhir mungkin security kan ngeliatin dari jauh nih, ini siapa yang buat kotor ini? Rupanya anak-anak parkour ya kan, baru diusir sama mereka. Dikira kucing, rupanya anak parkour. Akhirnya pindah ke Cadika. Nah di Cadika tuh kita udah bikin obstacle sendiri. Sebagian dananya disupport dari pemerintah. Oh iya, karena udah tergabung di itu tadi apa namanya? Kormi. Karena udah tergabung di Kormi itu jadi ada support dana lah jadinya ya. Iya. Kalau misalnya kayak skateboard itu kan medianya yang itu kan yang kayak skating itu gitu kan, yang gitu. Kalau parkour gimana? Sama kayak skateboard? Sama kayak skate ininya, juga? lokasi latihannya gitu Iya, maksudnya. Medianya. Iya medianya. Itu gimana sih? Skateboard tuh kan dia hampir sama-sama BMX kalau area permainan. Iya betul. Ada ramnya itu. Yes. Yang gini. Kalau parkour? Kalau kita obstacle-nya itu lebih ke obstacle yang dilewatin, halang rintang. Karena parkour ini tuh olahraga halang rintang. Jadi obstacle-nya itu ya kayak tembok, ada kayak meja kayak gini, ada pokoknya pokoknya gimana ya jelasinnya? Aku juga bingung. Mungkin nanti kita bisa riset gimana obstacle parkour. Kita tampilin aja langsung gimana sih obstacle-nya, gimana sih media-medianya. Iya, karena susah jelasinnya. Jadi kita tampilin di videonya teman-teman. Nggak ada hal yang spesifik. Oh harus kayak gini tuh nggak ada. Kalau kayak skate tuh kan dia ada yang turunannya. Iya. Kalau parkour tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi mau gimana pun bentuk si obstacle ini pasti bisa dimainin sama parkour. Gitu. Termasuk obstacle-nya si skate juga bisa dimainin sama parkour. Iya ya, sebenarnya iya ya. Iya. Karena kan ini seni melompat ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Aku soalnya ngelihat parkour ini selain dianggap olahraga, aku ngelihat itu lebih ke seni karena kan dia ada teknik-teknik khusus gitu kan. Jadi aku ngelihat itu lebih kayak seni melompat, seni berpindah tempat. Seni berpindah tempat namanya. Kalau range umurnya Rey yang tergabung di komunitas kita ini paling muda berapa dan paling tua berapa? Sekarang saat ini. Sekarang SMA lah. SMA ya. Kalau zaman aku dulu masih ada yang anak SMP, anak SD ada yang masih main. Sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Karena ada pembatasan dari kalian mungkin nggak ada ya? Enggak. Cuman memang nggak ada aja yang gabung gitu. Gitu ya? Karena gini, semakin lama parkour ini kami tuh semakin jarang latihan, Mbak. Gara-gara yang dulunya maniak ini udah nggak ada lagi gitu. Nah, jadi udah sedikit lah peminat. Cuman sejauh ini kita tuh kan ada 15 sampai 20 orang sekarang. Dulu tuh rame, dulu tuh sampai puluhan lah. Oh iya. Zaman aku. Pada kemana tuh? Nggak tahu ya. Kerja, nikah, kemana lah gitu. Mencari jati diri mungkin ya. Nah, ya udah setelah itu sekarang nggak ada lagi sih. Maksudnya kayak dulu rame gitu. Nggak ada lagi ya. Berarti kalau dari SMA berarti sekitar umur 17 tahun gitu ya. Paling tua yang masih main? Iya, yang masih main. 32 tahun lah. 32 tahun. Apakah itu Anda? Enggak. Aku masih 24 tahun. Oh iya, 24 tahun. Ralat ya. Berarti paling tua umur 32. Ya ada, ya. Masih main. Yang masih main sekarang ya? Dia ketua parkour Medan. Oh, kalau Rehan Sumut, ya. Dia Medannya gitu ya. Siapa nama abang itu? Hutomo Ramadan. Bang Hutomo Ramadan, hai, ketua parkour Medan. Satu lagi Abdurrahman. Bang Abdurrahman itu sebagai apa? Dia itu apa ya? Kalau aku bilang coach lah di Medan. Oh, coachnya. Biasa dipanggil bedur-bedur.
Bang Bedur, apa kabar Bang? Coach, mungkin aku mau gabung nanti. Masih masuk umurku soalnya kalau disebutin tadi. Masih. Masih ya? Nggak ada batasan umur. Cewek ada nggak sih? Ada, dulu ada. Zaman aku ada. Sekarang udah nggak ada? Nggak ada. Kalau dibilang pembatasan nggak ada, berarti memang nggak ada, kebetulan lagi nggak ada yang mau ikut aja ya mungkin Iya, ya? lagi nggak ada yang mau ikut. Takut mungkin mereka. Ray, setuju nggak sih kalau aku bilang, kalau dibilang parkour ini olahraga ekstrim? Oke. Ekstrim Kenapa ini bisa? tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi parkour ini bisa ekstrim gara-gara si orangnya ini gitu kan. Kalau dia main parkournya cuman di area parkour yang obstacle biasa kan nggak ekstrim. Tapi kalau dia main di atas gedung mau nyebrangin yang tinggi-tinggi, gedung-gedung antar gedung sama gedung, yang membahayakan jadi ekstrim. Iya. Jadi jatuhnya ke orangnya. Nah, Dia gunain parkournya itu di media apa gitu ya? Kalau ekstrim memang masuk aja sebenarnya masuk aja karena kalau takaran ekstrim ini dari resiko ya betul. Gitu dia. Karena memang parkour ini mulai terkenal, kalau aku sendiri ya, aku tahu parkour itu sejak itu yang aku ngelihat video yang dia parkournya itu di gedung-gedung tinggi. Film. Iya, film. Rehan juga dari situ ya? Ngelihat parkour dari situ ya? Iya, aku lihat itu. Jadi aku pikir, ini apa ya? Ini olahraga atau apa sih? Aku pikir gitu kan. Aneh ya, aneh. Iya, kalau gitu kan. Agak aneh. Boleh, kalau misalnya tekniknya apa aja, Rey? Boleh kasih tau nggak teknik-teknik yang ada di parkour itu yang bisa dasar. bikin nggak berbahaya? Nggak berbahaya. Yang bisa bikin, maksudnya kalau misalnya dia nggak ada tekniknya kan bisa cedera kapan aja tuh? Bisa terus-terusan cedera dong? Sebenarnya kalau kita bicara cedera, semua teknik atau semua kegiatan pasti ada resiko cedera kan. Jadi teknik dasar parkour itu yang paling dasar itu namanya precision. Jadi dia lompat kayak pocong. Gini. Nah, cuman karena lagi balik ke filosofinya, parkour itu adalah olahraga seni berpindah tempat. Jadi olahraga halang rintang yang berpindah tempat dari titik A ke titik B secara efisien dan efektif tanpa menggunakan alat bantu gitu ya. Jadi precision itu teknik dasarnya hanya lompat menggunakan dua kaki dan mendarat dengan dua kaki. Kenapa dibilang presisi? Karena ketika kita mendarat itu nggak boleh bergerak. Jadi kayak tep. Jadi lompat dari sini ke sini tep. Posisi Seimbang. lutut kita tuh gimana? Tekuk dikit lah. Tekuk dikit ya? Nah. Berarti beneran pocong ya? Memang tekuk kayak pocong gitu kan? Ya, Dikit aja gitu? kita kalau mau lompat kita harus ngeband lutut ini dulu. Gitu kan. Pas kita landing kan kita baru gini lagi. Iya. Nah, gitu dia. Itu yang paling dasar. Terus? Paling dasar. Terus teknik untuk halang rintangnya ada namanya Kong. Kong, gimana tuh? Gorila ya. Oh, Kong gorila. Jadi, Gimana tuh? Coba kita bayangin dulu, gorila tuh kalau jalan tuh kan dia tangan dulu baru kaki tangan. Oh ya, oke. Jadi kita ambil dari situ. Si parkour ini mungkin ngambil dari situ tekniknya. Jadi mungkin ini ada meja. Jadi si parkour ini cara ngelewatin ini dia lari dari sini, nanti tangannya duluan landing. Tangannya duluan nyentuh si meja ini, kakinya ngelewatin dari tengah. Nanti mungkin bisa ditayangin videonya. Iya, aku kebayang tuh. Terus itu mulai next level itu kan? Iya, sebenarnya sebelum itu namanya monkey fall. Monkey itu nggak pakai lari dia. Kong ini dia mungkin lebih jauh tuh. Oh iya, oke. Kalau ini monkey ini yang lebih jarak pendek ya? Ya betul. Terus monkey, Kong. Sebenarnya fall ini banyak ya. Ada Kong, ada dash, ada lazy gitu. Cuman nanti boleh ditampilin videonya. Selanjutnya mungkin teknik memanjat. Nah, jadi teknik memanjat itu ya dasarnya seperti biasalah climb up. Jadi kita mungkin ada dinding sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Jadi teknik manjatnya itu kita lari gunain kaki untuk dorong badan ke atas. Jadi si dinding ini tuh kita pijak ke atas gitu. Pas sudah naik ke atas, tangannya harus dapat tepi temboknya. Oh iya. Baru naik. Ya, itu ada di video ini kan, di video yang di USU itu kan? Ada ya. Aku kebayang jadi. Karena udah ngeliat. Terus, Rey? Nah, selanjutnya itu teknik keindahannya, itu salto-salto ya. Jadi ada backflip, Iya. flip. Itu yang bikin kita ngeliat parkour itu jadi seru gitu tuh. Ya, sebenarnya parkour itu awalnya nggak ada salto, hanya halang rintang aja, berpindah tempat, nyebrang, lompat, gitu aja. Cuman ditambahin dengan teknik yang indah tadi itu.
Jadi berawal dari backflip salto ke belakang, front flip ke depan, side flip ke samping, selanjutnya ada twist, muter. Twist tuh yang muter. Oh, dia posisinya gimana tuh? Lagi berdiri terus muter atau? Ini kita kayak orang ya. Oke. Jadi kalau dia front flip tuh kan dia ke depan. Ya. Kalau dia twist kan dia kayak gini. Ah, iya kayak gitu berarti ya. Jadi sekarang teknik salto itu banyak variasinya. Kalau dia front flip, dia ke depan. Kalau dia biasanya bilangnya front flip full atau front twist gitu ya. Jadi dia muter ke depan sambil kayak gini nih. Wow, aku belum lihat tuh. Di video ada. Keren kali itu. Video parkour Medan ada, di Instagram parkour Medan ada, di YouTube-nya juga ada. Keren kali itu. Rata-rata Pusing gak sih? Teman-teman semua pada pada expert di masing-masing teknik lah. Oh, yang ini jagonya di front flip, dia bisa memvariasikan beberapa front flip, mau di terbang dulu, mau gimana gitu. Oh, yang satu lagi teman kita yang ini dia mungkin ahlinya di backflip. Jadi backflip itu bisa divariasi, bisa di twist, bisa dari atas ke bawah, lebih tinggi lagi, bisa ngedive dulu di atas gitu. Gitu. Masing-masingnya ada ini ya, ada expert sendiri di mananya ya. masing-masing. Rehan udah sampai ke teknik gitu. Kebetulan jadi aku pertama kali dapat salto itu yang ke depan, front flip. Justru aku paling takut backflip. Jadi aku bisa backflip itu 2018 apa 2019 gitu. Lama ya, dari 2013 ya. Iya. Padahal front flip aku udah dapat 2014. Iya ya, lama ya. 5 tahun juga tuh. Terus? Lebih takut backflip daripada yang lain. Kenapa? Karena nggak pernah. Karena ke belakang. Nah, itu dia. Jadi aku expertnya di side flip, ke samping. Kalau yang twist itu? Twist cuman bisa variasi yang side flip. Oh, Side twist namanya. side twist. Atau side full. Jadi aku bisa gunain twist itu di side flip. Kalau di ke belakang sama ke depan nggak bisa. Tapi kalau di trampolin aku bisa. Trampolin bisa. Ya, jadi kan dulu kan ada trampolin kan? Pernah tahu nggak? Tahu. Nah, Ada trampolin itu. Jadi aku pernah jadi coach di situ. Oh iya. Sama si Bedur tadi. Kok bisa? Ya, jadi itu ini mau ceritain nih. Mau dong. Jadi awalnya itu kita jamming regional. Ternyata dulu. Ya. Jamming regional. Jamming nasional. Jamming nasional. Di Pekanbaru. Jadi di situ ngumpul semua anak parkour se-Indonesia di Pekanbaru. Di situ ada teman. Jadi dari trampolin ini kan udah luan buka di Jakarta. Kebetulan yang di Jakarta juga anak parkour juga. Ikut di jamming nasional tadi di Pekanbaru. Cerita-cerita, kasih info bahwasannya mau buka di Medan. Dia nawarin aku mungkin ke si trampolin itu. Habis itu kita dipanggil untuk Jadi coach. kerja ya. Oh, keren. Ini jadi coach itu kerja digaji. Ya. Iya. Oh, terus? Habis itu aku ajak teman si Bedur tadi sama ada beberapa teman lagi untuk jadi coach, jadi trainer lah. Ya. Kayaknya Bedur ini bestie deh ya. Di mana-mana ada kayaknya. Di sepanjang hidup Rehan ada dia kayaknya. Sebenarnya beberapa event kita selalu sama, sama beberapa teman lah. Ada Bedur, ada si Hutomo tadi. Jadi udahlah yuk gitu main di trampolin. Ayo, Kita gitu. pernah di trampolin, habis itu. Nah di trampolin itu kan lebih gampang lagi kalau mau ngolah-ngolah. Iya sih. Karena dia kan kita lompat kan. Iya, ada bantuan loncatan. Iya. Tapi trampolinnya kayaknya udah nggak ada lagi. Ya aku nggak pernah ngeliat lagi. Kayak Masih ada di center point. itu paling trampolin untuk anak-anak gitu kan. Ya ada yang kecil. Dulu yang besar tuh ada di Yafurni Plaza, Sekitar Muda. Aku mau pernah main ke situ, makanya aku nggak tahu. Udah nggak ada lagi. Udah nggak lagi. Jadi nggak pernah main lagi. Paling mau main di center point. Iya. Masih ada. Bawa anak lah ke situ jadinya. Ini aku promosiin ini. Promosiin, bayar dong. Ya Furni. Rey, terus ini kalau di parkour ini, aku ngelihatnya selain daripada kita itu paham teknik, mental nggak sih yang paling utama? Ya, betul. Mental kan? Mental. Gimana cara kayak ngebangun mental kita biar berani, biar minimalisir ketakutan itu? Nah, ini Karena kan yang- masing-masing teknik itu ada ketakutan tersendiri kan? Gimana Rey? Ada nggak tipsnya? Ini yang aku sampai sekarang itu kalau ada yang nanya bang mau gabung dong, tapi atau nggak salah mau belajar salto gitu. Tapi aku takut gitu kan. Jadi gimana ya?
Kalau cara kami ngebentuk mentalnya ini, kita nggak kasih dia salto dulu. Rata-rata anak parkour ini tuh pasti bisa parkour tapi takut untuk salto. Iya. Jadi cara kita untuk ngebentuk mentalnya, kita perdalamin parkournya dulu aja. Nah, cuman kembali ke orangnya lagi sih sebenarnya, Kak. Kayak cerita Rehan tadi, untuk move ke teknik selanjutnya kan Rehan sampai butuh 5 tahun tuh kan. Backflip. Iya, untuk Backflip. bisa untuk berani backflip ya kan. Takut. Iya. Jadi cara aku ngalihin takutnya backflip, aku cari salto lain yang nggak ke belakang, ke depan, iya. ke samping, kemana gitu. Iya sih. Takut Manajemen itu, di kita sendiri iya, ya. kita nggak bisa maksain orang kan. Kita cuma bisa ngelatih dia, habis itu kasih dia penjelasan tuh gini, teknik itu gini. Kalau dia emang tetap takut ya mana bisa. Iya. Paling dicari kan teknik apa sih yang dia nggak takut. Ya. Karena kan masing-masing orang ada expert di teknik masing-masing, kayak tadi lagi ya. Betul. Pernah cedera nggak, Re, selama Ya, di parkour ini? pernah. Jadi Sekarang masih parkour nggak sih ceritanya? Masih main. Iya, masih main nggak sekarang? Dikit-dikit aja lah. Nggak. Karena jangan-jangan udah cedera. deh. Oh, kapan sih, Re, yang cedera itu? Coba ceritain. Cederanya gimana, kapan? Ya oke. Pas apa tuh? 20 Februari 2022. Sorry, 2021. Oke. Oke. Jadi itu perform di acara si Kormi tadi itu yang aku bilang tadi. Acara Ini Kormi. acara Kormi pertama. Pertama. Yang pertama ya. Iya. Oke, makanya Rehan ikut waktu itu. Festival Festival. olahraga. Oke. Terus? Jadi parkour diundang. Nah, ini info buat teman-teman semua juga. Ini akibat sepele. Jadi aku itu malamnya begadang, main segala macam, main handphone, main game. Jadi itu aku nggak tidur ya, asli dari pagi sampai sore, dari malam itu aku nggak tidur. Paginya langsung ke venue, habis itu kita pemanasan, teman-teman dan lain, aku mikirnya gampang lah gitu kan, udah biasa perform gitu kan. Paling cuman, abis itu kan orangnya rame nih. Jadi itu juga kalau kita mainnya terlalu aktif kali juga nggak akan nampak orang juga. Jadi main biasa-biasa aja udah gampang lah gitu. Jadi nggak ada pemanasan. Di situ aku nyuruh teman-teman pemanasan. Oke. Warming up ya, segala macam. Oke. Terus Rehan suruh mereka pemanasan, tapi Rehan sendiri nggak pemanasan. Ya, baru main lah nih, perform lah nih teman-teman semua. Musik mulai, kita perform di situ, langsung udah dar. Jadi ada momen aku side flip yang aku bilang tadi, salto ke samping dari atas panggung ke bawah. Aku sebelum main itu nggak ngecek dulu nih di bawah ini apa, pasir kah, paving block kah, rumput atau apa. Setahu aku nggak licin. Bukan setahu aku, prediksi aku nggak licin. Karena di bawah itu yang Rehan lihat apa? Tanah. Oke. Itu iya, memang kalau misalnya kita lihat tanah gitu pasti nggak licin. Terus ternyata Waktu side flip licin. Kaki kananku keluar ke kanan, paham gak sih? oh Kaki gak kanan ngerti. tuh kan, ini Jul kan aku. lutut nih, ini lutut. Ini kita anggap betis ya, ini paha gini ya. Berarti Iya, kita nih. gini. Jadi waktu aku landing, kaki kananku itu gini. Iya, aku kebayang tadi. Makanya ngilu aku membayanginnya. Jadi lututnya itu ke sana. Di situ langsung terasa dedek gitu. Nah, si Hutomo Ramadan tadi, aku tuh udah stuck di bawah itu, diam aja gini. Supaya nggak ketahuan kali aku cedera atau gimana, aku diam aja pura-pura ngapain gitu. Jadi kita tuh kenapa aku ini kan udah saling tahu gitu ya. Iya. Ini ada masalah nih ceritanya nih. Si Hutomo tuh nyamperin aku. Kenapa coach, kata dia? Fail bang, aku bilang gitu. Apa? Fail, oke. Fail bang. Ya udah, dia gotong ke belakang panggung, samping panggung, sambil pincang-pincang gitu, ke belakang panggung digotong. Itu ngilu kali, terasa gimana sih rasa waktu itu? Menggigil. Sakitnya sih sampai menggigil. Sakitnya sampai menggigil ya. Aku udah gitu-gitu ya. Pertunjukan harus tetap jalan kan, nggak bisa berhenti gara-gara aku kan. Aku dipinggirin ke samping dulu si coach Tomo tadi. Yaudah, tenang dulu di sini, aku selesaiin dulu gitu. Antara dua, aku jatuh gara-gara aku gigit GoPro. Gigit oh iya. Sekalian mau videoin, nggak fokus. Dan yang kedua itu si tanah tadi. Perform lanjut, setelah perform lanjut, baru semua ngumpul ke belakang, liatin aku. Kenapa? Aku bilang, kayaknya terkilir doang. Ya kembali lagi ke tradisi orang Indonesia, ketika terkilir kita panggil tukang urut. Tukang urut. Tukang urutnya datang. Tukang urut forsake. Dia inilah first aid untuk orang Indonesia ya kan. Dia urut, tep, nggak apa-apa ini, kata dia. Ayah.
Terus Aku nggak percaya sama dia ngomong nggak apa-apa, karena lututku ini goyang. kerasa ya? Kerasa kayak goyang kayak kretek-kretek gitu. Ih. Nggak lama, setelah 2 minggu udah nggak nyaman nih, kayaknya nggak betul gitu. Bawalah ke rumah sakit. Pertama di ronsen, tulangnya aman. Nggak lama coba MRI, kata dokternya coba MRI lah, CT scan. Di CT scan ternyata diagnosa dari si dokter ligamennya robek. Awalnya robek. Bagian kanan, jadi kalau nggak salah tuh namanya tuh LCL. Ini untuk yang teman-teman yang tahu pasti inilah. Aku takut salah ngomong nanti dikira sok tahu lagi. Kalau nggak salah diagnosa aku tuh LCL, lateral ligamen apa gitu, putus. Salah satu menangani, tapi setahu aku kalau udah cedera ligamen tuh udah inilah, udah payah lah. Udah nggak bisa olahraga pasti lagi. nggak akan senormal dulu gitu ya. Setelah itu disaranin operasi sama dokternya. Cuman aku nggak mau karena Side effect-nya apa? ada pengalaman teman, aku nggak sebut namanya, dia operasi makin agak susah lah gitu, Oke. gampang kumat ya. Jadi semenjak itu sampai sekarang Terus apa yang kalau nggak operasi terus Rehan ngapain? fisioterapi aja. Fisioterapi, oke. Fisioterapi aja. Terus Udah sejauh itu sampai sekarang aku nggak bisa lagi lari, nggak bisa ya. Sebenarnya mereka bilang bisa-bisa aja, cuman aku nggak berani gitu. Lari kencang ya nggak bisa lagi. Jadi karena trauma sama rasa sakit waktu itu ya? main parkour udah nggak berani lagi, main bola nggak berani lagi. Sekarang kegiatan badminton. Bentar ya. Makanya Rehan bener-bener nyatet ya tanggal itu. Oh iya. Karena gara-gara itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. 20 Februari 2020. Jadi sekarang olahraganya badminton aja. Badminton, renang, ya itu aja lah. Main suka kumat nggak sakitnya? Badminton, kalau keaktifan main, salah langkah, dia bisa gitu lagi. Bikin trauma ya berarti ya? Iya, Bikin trauma makanya, ya? Makanya memang trauma. Jadi naik tangga juga pernah, kesleo Iya. juga. Jadi sejak itu naik tangga nih pelan-pelan, turun tangga pelan-pelan. Tinggal nggak tahu nih, kayak mana momennya waktu kejar anjing. Nah, dulu kan kejar anjing kita lari nih. Iya betul. Sekarang kayaknya dikejar ya mau nggak mau, udahlah main aja lah kita yuk gitu. Nah, ampun jing gitu. udah. Mending ajak dua daripada harus lari ya. Aku nggak bisa lari nih, kita main aja lah udah. Mau gigit aja lah udah. Udah pasrah aja, terserah deh mau diapain gitu ya. Nggak bisa lari lagi kan? Aku penasaran pas pertama kali join parkour ini sampai dengan sekarang pas pertama kali join parkour nih orang tua ngelarang nggak? Oh ngelarang lah, pastilah ngelarang. Kalau dari nada ngomongnya ngelarang lah, pasti ngelarang. Kayak mana cara dilarangnya? Sampai gimana dilarangnya? Jadi gini ya, cedera aku tuh udah banyak. Tangan kanan pernah terkilde, pergelangan tangan kiri pernah, ankle kanan pernah, ankle kiri pernah, bahu pernah. Beberapa di Instagram aku ada video aku fail kok. Jadi pertama kali fail itu di ankle kanan. Pelan-pelan udah pincang kan. Kenapa nih? Itulah tahap-tahap olahraga. Udah tahu olahraga bahaya, masih dijalanin juga cari penyakit. Ya orang tua biasanya. Mak-mama ya. Iya, takut anak kenapa-kenapa ya kan. Terus di situ tetap kita kan tetap suka aja. Iya. Biasa lah. Sembuh main lagi, cedera lagi, main lagi. Terakhir sampai ke final yang di ini putus, cedera lah ya, kasar kali bahasanya putus. kan ligamennya putus. Baru, udah, kata dia. Cukup ya, nggak mau lagi main lagi kan? Ya nggak bisa main lagi ya. Kayak emang nggak bisa lagi, bukan nggak mau. Tahankan lah katanya. Itu mama. Iya, habis itu ya, udah habis dia marah-marah ya biasa lah kan. Dia dirawat lah. Aku Iyalah. sempat pakai tongkat selama 2 minggu. Jadi pakai tongkat lah, mau ngapa-ngapain susah. Iyalah. Jalan, pakai tongkat, aduh, jompo. Jadi jompo. Dan sampai sekarang ya udahlah gitu ya. Tapi orang tua tahu masih gabung di parkour kan, masih udah jadi ketua kan. Tapi ya orang tua kan tahunya aku nggak main lagi. Udah tahu yang nggak main lagi ya. Memang traumatis kali tuh. Nggak bisa main lagi memang. Bahkan naik tangga aja hati-hati kok, gimana mau parkour lagi ya Aku kan? tuh suka naik tangga itu ngelangkahin berapa anak tangga, turun itu langsung lompat Itu aku dulu. gitu. Sekarang udah masalah biasa-biasa aja lah, nggak usah lagi.
Yalah, sampai kayak gitu kali. Bahaya. Tapi sebenarnya nggak bahaya. Ini aku ngomong bahaya takutnya beberapa teman-teman parkour Jadi takut ya. Sebenarnya nggak bahaya. Aku tadi udah bilang tuh. Aku cedera gara-gara sepele. Makanya pemanasan, istirahat yang cukup tuh perlu kalau mau aktivitas berat. Pemanasan itu penting sih menurutku. Penting kali tuh. Iya. Penting, sangat penting. Memang banyak nih kemarin kan kami ada ngundang juga ini sepeda gitu kan. Sama dia juga ngomongin itu. Kalau nggak ada pemanasan, jadi efeknya kemana-mana gitu. Oh, iya. Ya, jadi memang semua olahraga itu wajib emang pemanasan. Nggak boleh serta-merta bangun tidur langsung parkour, bangun tidur langsung sepeda gitu. Bisa. Istirahat cukup juga penting kalau ikut kompetisi lah ya. Kan kalau mau kalau mau aktivitas berat lah gitu, mau ngapain pun istirahat cukup, pemanasan tuh perlu lah daripada cedera dan jangan sepele. Jangan sepele. Kalau kompetisi selain daripada yang tadi Rehan cerita, udah ada banyak kompetisi nggak diikutin sama parkour Medan sejak tergabung di Kormi itu? Kompetisi selalu kita yang buat. Oh, malah kita yang buat. Ya, jadi terakhir kali itu ada kompetisi di Lapangan Merdeka. Itu di Car Free Day. Car Free Day, oke. Jadi kita yang buat kompetisinya, yang ikut itu ada dari Tanjung Balai sama pokoknya peserta itu lumayan banyak lah ya. Ada dari Kabupaten Karo juga ada ikut. Turun gunung orang itu ya untuk ikut ini. Thailand juga turun gunung mereka ikut untuk disitulah untuk di festival itu ada kompetisi showcase. Jadi kayak perform solo lah. Nah, jadi nanti kita nilai ininya permainannya se-ekstrim apa, sekreatif apa, dan seindah apa gitu. Terus selain itu? Selain itu ada nggak sih itu doang. Itu doang ya. Karena yang kita buat. Karena terlalu rame kita nggak bisa bikin 2 segmen. Harusnya kita mau bikin speed contest. Kontes nih kayak dari cepet-cepetan ya. Ini paling cepat siapa dengan banyak rintangan. Nggak sempat. Karena kan Car Free Day kan sampai jam 10 ya. 10. Enggak, selain daripada itu yang showcase itu ada nggak kompetisi lain? Yang lainnya lagi? Paling gede kapan tuh pernah ada? Jamming nasional. Bukan kompetisi, tapi latihan bareng. Latihan bareng di Pekanbaru. Itu se-Indonesia. Itu bukan kompetisi ya? Itu nggak kompetisi, tapi kita di dalam itu ya bikin kompetisi masing-masing. Maksudnya bikin kompetisi kita aja. Gitu. Kayak siapa paling jago gitu ya? Enggak lah. Jadi ada yang paling jago. Gak ada yang paling jago. Jadi apa? Yang paling hebat aja. Sama aja. Siapa yang paling cepat aja enggak lah. Nggak ada siapa yang paling di situ. Siapa yang paling memukau? Karena seni. Ya. Aku memang itu terpukau kali sama yang itu twist itu. Aku ngebayanginnya kayak keren kali. Aku bakal nyari nih videonya. Ada di parkour. Yang jago twist itu si Bedur tadi. Iya, dia jago twist ya. Dia jago twist. Itu indah kali nggak sih? Itu twist. Oh, iya. Bayangannya kan. Jangan oyong di atasnya. Iya, makanya ngebayangin oyong itu betul-betul. Pasti jadi awal-awal memang pasti pening. Ini buat teman-teman yang awal-awal satu pasti dia kayak kaget gitu. Wih, mutar gini ya. Wih, gitu. Lama-lama enggak lah. Lama-lama enggak karena kita sadar tuh. Karena tahu ritmenya juga ya. Masih di atas, masih di plus 3/4 putaran udah sampai gitu. Kalau awal-awal satu tuh pasti pandangan tuh kayak langsung jatuh. Nah, gitu dia. Iya, awal-awal gitu. Tapi lama-lama udah enggak lagi ya. Nah, itu dia. Kalau udah akibat tadi udah terlalu apa ya, terlalu biasa ya. Kan sepele itu. Jadi ada yang sambil nyantai-nyantai dia, maksudnya nyantai ya. Satu tuh kita kayak udah tahu nih, masih di atas, masih di sini. Nah, itu dia tadi. Lama-lama sadar lah. Lama-lama sadar. Oke, Rey. Terakhir nih, aku minta Rehan kasih satu pesan untuk anak-anak muda Medan. Terkait apa aja? Terkait mau kasih soal parkour itu sendiri, atau terkait ada motivasi, ada mungkin motivasi khusus yang Rehan tanamkan dari dulu sampai sekarang yang bisa bikin burn your spirit. Silakan kesini. Ada nggak? Susah. Perkara sulit ini. Susah nih. Ini untuk parkour lah mungkin ya. Okay. Untuk anak muda lah ya. Manfaatin masa muda dengan hal yang positif lah. Jadi mau kita kegiatan banyak, mau nongkrong di mana-mana, tetap olahraga itu penting. Karena olahraga ini efeknya sampai tua. Enggak olahraga juga efeknya sampai tua. Oke. Itulah paling. Itulah paling. Limit. Push your limit.
push your limit. Nah, kalau untuk aku sendiri nih ada satu hal yang aku bisa ambil dari olahraga parkour ini. Parkour ini kan seni berpindah tempat, jadi dengan cara yang bermacam-ragam. Bisa kita aplikasiin juga ke kehidupan kita, gimana tuh? Karena kalau parkour ini kan, if you can run, so you can jump. If you can jump, so you can climb. Jadi kita nggak pernah tahu berapa sih limit kita sampai dengan kita coba untuk move dan ternyata we can break our limit. Kita bisa jadi apapun yang kita mau kalau kita mau coba. Betul. Benar nggak sih, Rey? Setuju. Rehan, makasih banyak untuk waktunya hari ini, untuk sharingnya. Dan ini betul-betul really ngebuka wawasan sih terkait parkour ini yang mungkin selama ini kita anggap itu ngapain sih olahraga sampai itu kan apa kayak buat resiko diri kan kita pikirnya parkour ini ekstrim, ternyata ekstrim itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Mau olahraga di mana? Kalau lompatin gedung ya iya, kalau lompatin atau lompatin atap rumah orang itu maling gitu. jangan pakai parkour itu untuk maling ya. Rey, makasih banyak Rey untuk kesempatannya hari ini. Sekian teman-teman podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Jangan lupa juga untuk datang ke The Biker Coffee di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng dan menu minuman andalannya adalah honey berry coffee. Jangan lupa juga untuk datang di setiap malam minggu karena bakal ada live music untuk menemani malam minggu kalian semua. Demikian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.